أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تخسوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا مسخرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الذلة إنه كان عذاب يوم عظيم. ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa qaidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan tahmid sebagai tanda kesyukuran Allah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perkenannya juga kita bisa bertumbuh kembali di tempat yang mulia ini pada waktu yang penuh rahmat, yang penuh berkat. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas dan amal ibadah kita walaupun sedikit tapi berkelangsungan akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dan berkatnya di dunia dan di akhirat kelak, sehingga kita bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para rasul, para sahabat,
para solehin dan orang-orang yang soleh insya Allah. Meneruskan lagi bacaan kita dari surah Al-Syu'ara, para ahli syair atau ahli-ahli syair, di mana kita sudah sampai di ayat 175, ayat yang terakhir menceritakan tentang kisah atau tentang kaum, yaitu kaum Nabi Lut. Kita sudah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukum kaum Nabi Lut tersebut dengan hukuman yang luar biasa, di mana mereka atau negeri mereka dibalikkan, yang atas menjadi bawah, kemudian ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Itu tentang kaum Nabi Lut yang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala agar mereka tidak melakukan perbuatan yang sangat keji, yaitu perbuatan yang dikaitkan dengan LGBT, yaitu berkaitan dengan lesbian dan juga dengan gay atau dengan liwat dan yang sejenisnya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dengar silahkan, karena memang dikatakan oleh ayat, dikatakan di sini wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tidak banyak orang yang beriman. Tidak banyak orang yang beriman. Memang Allah tahu apa yang diceritakan tentang kaum Nabi Lut tersebut dilakukan oleh kaum Nabi Lut tersebut, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Sesudah cerita Nabi Lut tersebut, datang satu lagi, yaitu kisah Nabi Syu'aib. Yang ini kisah yang ketujuh. Kisah yang ketujuh dari kisah para nabi. Karena selama ini di dalam surah Syu'ara, di sana kita sudah lihat ada 6 nabi dan kaumnya. Tapi disebutnya tidak secara berurutan. Yang pertamanya Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim. Sudah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Nabi Nuh pergi ke Nabi Hud. Nabi Hud kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh kepada Nabi Lut. Dan yang terakhir Nabi Syu'aib. Tidak berurutan, kan? Musa dulu, kembali ke Syu'aib. Lain dengan yang di surah Al-A'raf. Di surah Al-A'raf. Kalau surah Al-A'raf itu berurutan. Dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus ke Nabi Isa alaihissalam, secara berurutan. Kalau kita mau tahu sejarah urutan manusia, ke surah Al-A'raf. Di sana secara kronologi disebutkan para nabi dan juga kaum-kaum mereka. Tetapi kalau yang di sini dia tidak. Dia hanya untuk melihat bagaimana keadaan kaum-kaum tersebut. Nah, yang terakhir disebut di sini adalah kaum Nabi Syu'aib, yang disebut dengan kaum Madian. Kaum Madian atau Ashabul Aikah. Ashabul Aikah. Yang dikatakan sesudah berlakunya, terjadinya hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Syu'aib ini, Allah Subhanahu wa taala akhirnya berjanji tidak akan menghukum satu-satu kaum secara keseluruhannya lagi. Ini artinya las. Kaum Nabi Syu'aib ini adalah kaum yang las, yang dihukum semuanya. Tidak ada yang tinggal. Sesudah itu tidak ada kaum yang dihukum oleh Allah semuanya binasa, tidak ada. Sesudah Nabi Syu'aib. Contohnya Nabi Musa kan. Nabi Musa kan datang sesudah Nabi Syu'aib. Yang dibinasakannya siapa? Fir'aun dan tentaranya. Sedangkan orang Mesir yang lain masih hidup. Masih hidup seperti itu. Begitu juga Nabi Sulaiman, raja. Tentara-tentara yang kalahnya saja yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesudah Nabi Syu'aib kaumnya dibinasakan, Allah Subhanahu wa taala sudah tidak menghukum lagi satu-satu kaum, dibinasakan secara keseluruhan. Baik, jadi di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kadzdzaba ashabul aikatil mursalin, idz qala lahum syu'aibun ala tattaqun. Sama, ayatnya juga dari mulai Nabi Ibrahim, dari mulai Nabi Nuh, kadzdzaba. Telah mendustakan, yang di sini ashabu al-aikah. Ashabu di sini dari sahib. Sahib diartikan penghuni. Di sini penghuni sahib itu. Sahibul makan, penghuni satu tempat. Jadi ashab. Ada di situ al-aikah.
Ashabul Aikah. Nah, di mana ini Aikah? Aikah ini artinya adalah pohon. Pohon Aikah yang rindang, yang besar, batang-batangnya besar. Ini ada di antara di kawasan mana? Di kawasan Palestina di sana. Di antara Jazirah Arab ke Palestina. Jadi kalau kita lihat ada di sana ada Teluk Aqabah. Ada Teluk Aqabah yang di bawah yang sekarang kerajaan Yordania. Nah, di situ, kawasan situ Aqabahnya itu. Jadi di sana pohon ini terkenal. Pohon-pohon ini terkenal yang sebutnya Aikah di sini. Tapi bakal kita lihat nanti sebetulnya yang Aikah ini adalah satu saja di antara yang pohon-pohon yang lain. Itu pohon yang paling besar, yang paling rindang, yang menjadi sembahan orang-orang kaum Nabi Syuaib, menjadi sembahannya. Namanya Aikah. Jadi yang kebetulan kalau kita di dalam Al-Quran kita membaca Ashabul Aikah, pohon yang besar, batangnya berarti besar. Sekarang manusia juga banyak suka dengan Aikah. Mereka membeli apa? IKEA, Aikah sama. Lihat, jadi mereka melihat barang-barang lebih suka IKEA. Padahal itu sama kan baju sekarang ada namanya isetan, dinamakan begitu. Padahal bahasa kita isetan kan, subhanallah isetan. Ibis disebutnya juga hotel Ibis. Kalau kita kan iblis gitu, tapi sebutnya Ibis. Ini juga IKEA. Jadi kita sebutnya bisa melihat kepada Aikah ini. Pohon yang nanti kita akan lihat bagaimana mereka lari untuk berkumpul di Aikah. Jadi mereka telah mendustakan para nabi, para rasul. Kita sudah sebutkan bahwa mendustakan seorang rasul berarti sama dengan mendustakan semua rasul. Nah, semua rasul, banyak rasul. Makanya umat Islam tidak ada satu mendustakan satu pun daripada nabi, nggak ada. Kita semuanya beriman. Sampai Nabi Isa kita beriman. Nabi Musa juga kita beriman. Ada yang lain dia tidak iman pada satu rasul. Sudah, mereka mendustakan semua nabi. Idz qala lahum Syuaibun, ketika berkata kepada mereka Syuaib. Lihat, kalau ayat yang sebelumnya kepada Nabi Lut, kita di sana lihat. Idz qala lahum akhuhum Lutun. Ya kan? Ayatnya ayat berapa itu? Ayat nomor 106. Begitu juga kepada ayat yang Nabi Saleh, ayat 142. Idz qala lahum akhuhum Salihun. Ketika berkata kepada mereka saudara mereka Saleh. Sebelumnya ketika berkata kepada mereka saudara mereka Hud. Nah, disebut saudaranya. Tapi yang sampai Syuaib enggak kesebut tuh. Idz qala lahum Syuaibun, terus berkata Syuaibun, tidak ada berkata akhuhum. Padahal Nabi Syuaib termasuk di kalangan mereka. Ya, saudara mereka juga. Tetapi di sini ya dinafikan hubungan kaum Nabi Saleh dengan Saleh. Karena apa? Karena kemusyrikan mereka. Kan mereka menyembah Aikah. Jadi kemusyrikan tersebut maka diputus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah disebut sebagai akhuhum Syuaibun. Nah, berkata kepada mereka saudara mereka Syuaib, tidak ada. Terus dikatakan Syuaib saja. Karena Syuaib yang ada. Syuaib ini adalah salah satu daripada nabi-nabi yang diutus oleh Allah berbangsa Arab. Berbangsa Arab Syuaib ini. Karena disebutkan bahwa nabi yang berbangsa Arab ada 4. Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW itu keturunan Arab. Yang keturunan Assyria yang pertamanya, kan ada Babilonia, ada Assyria. Yang Assyria ada 4 juga keturunan Nabi dari Assyria ini. Yaitu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Idris dengan Nabi Nuh. Nah, ini semuanya keturunan Assyria. Karena bangsa tamadun yang pertama di dunia adalah tamadun Assyria itu. Syriania. Syriania. Kemudian diikuti dengan Babilonia. Terus ke Mesir. Maka yang 4 tadi Assyria, yang 4 Arab. Nah, Syuaib ini termasuk
Arab. Mereka atau dia ini Nabi Syuaib alaihissalam diutus ke Ashabul Aikah, penghuni Aikah tadi, yang disebut juga sebagai bangsa Madyan. Disebut sebagai bangsa Madyan. Jadi Aikah dengan Madyan itu sama. Aikah itu adalah Madyan, Madyan adalah Aikah. Madyan itu daripada Nabi Syuaib. Maka itu ketika disebutkan Madyan dalam ayat yang lain surah Hud, di dalam surah Hud disebut Madyan, di sana disebutnya akhuhum Shalih, akhuhum Syuaib. Yang di surah Hud disebutkan di sana saudara mereka Ashabul Madyan siapa? Syuaib. Kenapa? Karena kalau yang di Madyan ini nenek moyang. Diteruskan kepada nenek moyang. Kalau Ashabul Aikah ini penyembah pohon Aikah, makanya tidak sebut saudara. Tapi ketika sebut Ashabu Madyan, penghuni Madyan, di sana disebutkan saudara mereka Syuaib. Karena Syuaib masuk keturunan Madyan. Siapa Madyan? Madyan adalah nama orang, nama seseorang. Madyan adalah nama salah seorang daripada nama anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai 3 orang anak lelaki dari 3 orang istri. Yang pertamanya Sarah. Sarah tidak punya anak, akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar. Hajar mempunyai anak Ismail. 10 tahun sesudahnya keluarlah Nabi Ishak. Sesudah itu Madyan. Madyan. Jadi Nabi Ibrahim. Maka dari itu doa Nabi Ibrahim yang meminta supaya zuriyahnya termasuk imam, pemimpin agama, nabi dan raja-raja itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keturunan semua Nabi Ibrahim. Maka itu semua nabi sesudah Nabi Ibrahim keturunan Nabi Ibrahim. Sesudah Nabi Ibrahim yang disebutkan di dalam Al-Qur'an semuanya keturunan Nabi Ibrahim. Sebelumnya ikut kepada yang atas. Nabi Saleh, Nabi Hud itu ke atas. Tapi sesudah Nabi Ibrahim, kisah Nabi yang ada di dalam Al-Quran, keturunan Nabi Ibrahim. Yang dari Arabnya, Nabi Muhammad SAW. Yang dari Ishak ada dua kelompok, yaitu dari Bani Israel dengan dari Ais, kakak daripada Yakub. Ada 2 golongan, karena Ishak punya 2 orang anak lelaki, Ais dengan Yakub. Dari Yakub inilah keturunan Bani Israel. Semua nabi yang disebutkan dalam Al-Quran keturunan Bani Israel. Dari Yakub, kemudian Yusuf, Musa, kemudian kepada dari Musa kepada Harun. Yang ke atasnya dari Yusuf sudah sebut. Itu semuanya keturunan daripada Yakub. Kemudian ada Daud, dari kepada Sulaiman, Zulfikar, kemudian Yahya. Semuanya itu keturunan daripada Yakub ini yang ada. Nah, satu yang Syuaib ini dari siapa? Dari Madyan. Bukan dari Ishak, dari Madyan. Madyan sana keturunanlah jadi Nabi Syuaib ini. Nah, dari Nabi Ishak tadi ada 2 golongan. Yang satu Bani Israel, yaitu yang kita sebutkan. Bani Israel ini bangsanya. Kemudian mereka menjadi agama, akhirnya bangsa agamanya Yahudi. Nah, dari Ishak tersebut ada seorang lagi anak lelaki, Ais, yang kakak tersebut. Di sana ada nabi, yang di bawahnya adalah Nabi Ayub dan Nabi Zulkifli. Nah, itu Nabi Ayub dan Zulkifli bukan Bani Israel. Itu keturunan Ais. Nah, orang Ais ini kalau kita lihat dia sejarahnya keturunan orang-orang Eropa. Orang Romawi, orang Yunani, ini keturunan Ais. Keturunan daripada Ais tersebut. Maka kita lihat Syuaib keturunan daripada Madyan. Anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Syuaib ini, Nabi Syuaib ini disebutnya apa? Disebutnya sebagai Khatibul Anbiya. Khatibu al-Anbiya. Pemidato para nabi. Ahli pidatonya. Kan kita ada kan biasa terkenal ahli pidato sana, ahli pidato di sana. Kita kenal itu ahli. Nah, para nabi yang ahli pidato yang hebat bicaranya, kalau kita bahasa sekarang singa podiumnya gitu. Singa podiumnya para nabi ini
Syuaib. Nabi Muhammad mengatakan demikian. Khatibul Anbiya, singa pidato para nabi. Kenapa? Kalau kita lihat baca surah yang menceritakan tentang Nabi Syuaib, bahasanya lain dengan apa yang dikatakan oleh para nabi yang lain. Misalnya kita lihat ini dengan yang Lut yang di atas, atau dengan Soleh yang di atas. Walaupun seruannya sama, tetapi hujah-hujahnya lain. Makanya Nabi sebutkan khatibul karena kekuatan hujahnya, kekuatan argumentasinya. Kekuatan argumentasi daripada Syuaib ini. Ya diutus kemana? Ashabul Madyan. Di Madyan, kawasan di Teluk Aqabah yang ada sekarang. Kalau kita lihat dari segi sejarah, dia kan ini dekat dengan Nabi Lut yang sebelumnya. Kaum Nabi Lut. Kalau Nabi Lut kan di kawasan Sodom. Lebih utara lagi. Ini di tengah-tengahnya. Jadi kita lihat pada ketika itu orang-orang sana memang orang-orang yang bertamadun, yang berperadaban tinggi, khususnya Ashabul Aikah ini. Orang-orang Madyan terkenal dengan mereka ini sebagai peniaga yang ulung, sebagai ahli ekonomi yang ulung. Mereka ini asalnya Ashabul Aikah. Tetapi kelamaan yang ada, akhirnya mereka telah membuat kerusakan di muka bumi. Dengan apa? Yaitu menyembah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah Aikah tersebut. Dan juga apa yang akan kita lihat, apa yang mereka lakukan itu apa? Kita akan lihat di dalam ayatnya. Jadi berkata Syuaib kepada kaumnya tersebut, ahli Madyan atau ahli Aikah, Ashabul Aikah, inni ala tattaqun, tidakkah kalian mau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Itu seruannya. Seruan kepada para nabi, sama semuanya. Kemudian inni lakum rasulun amin, sama. Nabi Lut, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Nuh, sama. Rasulun amin. Aku adalah utusan yang terpercaya, yang dipercaya. Oleh itu fattaqullaha wa atiun. Bertakwalah kalian kepada Allah dan taatlah kepada aku. Ini Nabi Syuaib hidup bersama mereka. Mereka ini orang-orang ahli Madyan, mereka berkata kepada Syuaib karena mereka sudah bosan dengan seruan Nabi Syuaib tersebut, sehingga mereka berkata kepada Nabi Syuaib, laula rahtuka la rajamnaka. Syuaib, berhenti sekarang. Jangan kamu memanggil kami, jangan kamu menyeru kami. Biarkan kami hidup dengan keadaan kami. Jangan suruh kami berbuat ini, jangan suruh kami berbuat itu, jangan. Biarkan saja kami. Seandainya bukan karena engkau ahli ibadah, rahtuka ahli ibadah, karena mereka tahu Nabi Syuaib ini memang orang ahli ibadah dari keturunan mereka, kami sudah merajam engkau. Tapi karena takut mereka, karena Syuaib ini orang soleh, orang yang baik, mereka tidak melaksanakan perajaman tersebut. Rajam artinya dihukum dengan dilempari batu. Tidak dilakukan demikian. Maka kata Nabi Syuaib, fattaqullaha wa atiun. Apa yang aku lakukan ini semuanya adalah karena Allah. Aku tidak meminta umpah daripada kalian. Aku semuanya ini karena aku sayang, supaya kalian tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku menyeru kalian atas perintah Allah supaya kalian semuanya selamat. Supaya kalian semuanya, ini semuanya aku tidak meminta apa-apa imbalan atau upah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Ini balasanku, imbalanku hanya aku serahkan kepada Tuhan seru sekalian alam. Itu akidahnya, ajaran utamanya. Para nabi semuanya mengatakan begitu. Pada para kaumnya, pada kaumnya pertama untuk bertakwa kepada Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Ashabul Aikah ini, penghuni Aikah ini? Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin. Auful kaila, sempurnakanlah timbangan kalian.
Kenapa? Ini sudah amalan mereka, sudah tradisi. Sudah tradisi di antara mereka, kalau mereka menjual dengan timbangan, maka timbangannya akan dikurangi. Kalau mereka mau membeli dari penjual, maka timbangannya mereka tambah. Begitu. Kan curang. Jadi kalau dia jual, si pembeli bilang saya beli 10 kg, nanti dikasihnya menjadi 9 kilo itu. Dikurangi. Tapi kalau dia beli dari penjual yang lain, oke, saya beli dari kamu 10 kilo. Itu ditimbangnya 11 kilo. Itu amalan yang dilakukan oleh kaum Nabi Syuaib ini. Begitu, maka dikatakan auful kaila. Sempurnakanlah timbangan kalian. Ini pertama sekali, yaitu yang berkaitan dengan ekonomi. Sebagaimana di dalam surah yang lain, di dalam surah juz ke-30 kan, wailul lil mutaffifin. Yang disebut celaka oleh Al-Quran itu ada 2 golongan. Yang satu berkaitan dengan sembahyang, yang satu berkaitan dengan ekonomi. Wailul lil musallin, lil mutaffifin. Orang yang curang dalam menimbang. Celaka dua-duanya. Ya kan? Hanya 2 itu di dalam Al-Quran sebutkan. Yang satu sembahyang, yang satu melakukan kecurangan dalam timbangan. Maka dikatakan di sini auful kaila, sempurnakan. Jangan main. Kita sudah sebut mereka ini adalah peniaga-peniaga, saudagar-saudagar, orang-orang yang hebat. Karena kawasan di Palestina, di Syam itu orang-orangnya terdulu seperti begitu. Orang-orang yang hebat-hebat terkenal. Misalnya kita sebutkan siapa? Nabi Lut, kaum Nabi Lut, yang 5 negeri tersebut adalah negeri yang hebat, yang bagus tamadunnya. Tapi mereka melakukan kemusyrikan. Begitu juga kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi siapa namanya? Sesudah itu juga waktu zaman seorang nabi juga, di sana Ilyas dan Ilyasa itu di kawasan Ba'labak, di dekat laut Mediterranean. Itu hebat, mereka itu pelaut yang unggul, pelaut yang ulung, hebat. Tapi mereka melakukan perbuatan dosa. Diutuslah Ilyas dan Ilyasa. Seperti begitu. Ini juga peniaga-peniaga yang hebat. Maka diutus Nabi Syuaib. Yang pertama disuruh sempurnakan timbangan. Sempurnakan timbangan kalian. Yang keduanya wala takunu minal mukhsirin. Janganlah kalian menjadikan orang lain merasa rugi. Ya kan ditimbang tadi. Kamu beli tambah timbangan, kamu jual kurang timbangan. Jadi kamu dapat 2 untung. Sudah berapa? 2 untung sebut. Yang lain rugi. Yang lain. Maka wala takunu minal mukhsirin. Menjadikan orang lain merugi. Yang ketiganya wazinu bil qistasil mustaqim. Timbanglah. Timbang dengan timbangan yang lurus, yang benar. Jangan seperti tadi dikurangin atau ditambah, dilakukan dikurang dan ditambah. Mesti kalian menimbangnya dengan timbangan yang benar dan yang lurus. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, dan janganlah kalian mengurangi sedikit pun hak-hak manusia yang lain. Jangan kalian kurangi. Artinya ketika itu kita lihat dari segi ekonominya sebegitu hak-hak tersebut, dan juga dari segi kehidupan di negeri Syuaib ini, di negeri Aikah. Janganlah merugikan, jangan mengurangi hak-hak daripada penduduk Ashabul Aikah tadi. Ashabul Aikah seperti Ashabul yang Lut, di sana banyak lalu lalang orang-orang yang mau pergi ke Mesir, antara Mesir dengan Babilonia. Mesir dengan Babilonia, lalu daerah-daerah situ. Yang kita sebutkan tentang Nabi Lut, lalu di sana, tapi mereka menghadang orang-orang yang jalan di sana, akhirnya dilakukan liwat juga kepada mereka, lakukan homoseksual yang lalu di kawasan 5 negeri tersebut. Akhirnya tapi semuanya dibinasakan. Sekarang datang satu lagi kaum Nabi Syuaib, yang mana mereka juga kalau lalu di sana, yang dari Babilonia mau pergi ke Mesir atau dari Mesir mau pergi ke Babilonia, dicurangi juga. Dari segi perekonomiannya.
Dan juga wala ta'thau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan membuat kerusakan. Dia membuat kerusakan. Sudah lihat tadi apa perjalanan tersebut mereka merusak di antara orang-orang yang lalu lalang di negara atau di negeri mereka. Oleh itu, wattaqullazi khalaqakum wal jibillatal awwalin. Takutlah kalian kepada yang telah menciptakan kalian, khalaqakum kalian, wal jibillah al awwalin, dan juga umat-umat yang terdahulu. Jibillah ini umat. Jibillah yang terakhir. Kalau bahasa kitanya ini jibillah, kita lihat itu sifat. Maka itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sunnah jibiliyah, ada sunnah ghair jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makannya begini, misalnya tidurnya begitu, itu sifat, itu jibiliyah. Tapi kalau khuluqiyah, ciptaan, itu bukan sunnah. Misalnya Nabi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Kita yang mau pendek, mau ditinggikan saya mau seperti Nabi, akhirnya ditinggikan badannya. Itu nggak boleh, nggak perlu. Nabi hidungnya mancung. Saya juga mau seperti Nabi, hidungnya dimancungkan. Itu tidak boleh. Karena memang itu khuluqiyah. Khuluqiyah tidak bisa dirubah. Tapi kalau sifat jibiliyah masih bisa ya. Nabi tidurnya menghadap ke kanan, misalnya kita lihat, kita ikut, bisa itu. Tapi kalau yang khuluqiyah tidak bisa. Karena apa? Sudah diciptakan oleh Allah yang demikian, matanya bulat, hidungnya hitam merahnya, kita warnanya mau dihitamkan karena kita warna coklat dihitam. Oke, nggak bisa lah, bukan sunnah itu. Jibil. Oke, sebutnya jibillah umat terdahulu. Sunnah dibagi dua, jibiliyah dan ghair jibiliyah. Takutlah kalian kepada ayat yang lain di dalam surah Hud dengan Al-A'raf, ada di sana disebutkan bahwa ingat juga adalah apa yang menimpa kaum Lut. Apa yang menimpa kaum Lut. Yang menimpa kaum Lut, yang dibalikkan negeri mereka tersebut, dibinasakan oleh, baru saja terjadi. Kan dekat ini. Nabi Lut ke Nabi Syuaib, itu dekat keadaan. Dan juga tempatnya dekat. Tempatnya dekat. Yang ini di mana? Di Teluk Aqabah, yang ini di Laut Mati. Dekat aja di sana. Berarti apa yang terjadi di sana kita dengar. Orang-orang kaum Nabi Syuaib mendengar cerita itu, dibalikkan, dibinasakan oleh Allah. Itu baru terjadi kepada mereka. Sekarang kamu juga jibillah ingat dengan apa yang telah terjadi kepada kaum Nabi Lut. Tapi karena mereka sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, hati mereka jadi tidak menerima hidayah dari Allah, sehingga mereka berkata menjawab kepada Nabi Syuaib, qalu innama anta minal musahharin. Tidak nerima apa yang diserukan oleh Nabi Syuaib tersebut, bahkan mereka mengatakan, wahai Syuaib, kamu ini termasuk dari orang-orang yang kena sihir. Semua nabi gitu. Semua nabi dituduhnya adalah mereka orang kena sihir. Ya kan? Nabi semuanya. Nabi Nuh begitu juga musahharin. Nabi Hud musahharin juga terkena sihir. Nabi Saleh musahharin juga. Nabi kita Muhammad SAW juga disebut kena sihir. Ya kan? Kena sihir. Jadi apa yang diserukan Nabi Muhammad itu mereka bilang, kamu ini kena sihir. Makanya wakil dari orang-orang Quraisy datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, apa yang kamu tarik ini? Kamu telah memisahkan antara kami, keluarga kami semuanya terpisah. Bapak pisah dari anak, suami pisah daripada istri karena ajaran kamu ini. Apa maksud tujuan dari ajaran kamu? Kalau kamu dengan tujuan tersebut mau menjadi orang yang paling kaya, maka kami akan kumpulkan harta, kaya semuanya. Harta-harta tersebut kami serahkan kepada kamu, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau kamu dengan tujuan tersebut mau menjadikan kamu sebagai seorang raja, malaknaka, kami jadikan engkau raja. Apa yang kamu perintah akan kami laksanakan. Kalau kamu dengan tujuan tersebut mau mendapatkan seorang perempuan yang cantik,
yang paling cantik, maka kami akan carikan perempuan yang paling cantik sehingga kamu mempunyai istri yang paling cantik di antara kami. Tetapi kalau kamu dengan tujuan tersebut karena engkau merasa sakit kena sihir, ada orang yang menyihir kamu, kamu tidak bisa mengobatinya, maka kami akan cari tabib, akan mencari dokter yang bisa menyembuhkan kamu. Lihat, Musahab juga kena sihir, karena sihir katanya kalau kena sihir artinya nggak bisa menyembuhkan, maka akan dipanggil orang lain supaya bisa menyembuhkan. Ini dijawab oleh Nabi. Seandainya engkau menyimpan matahari tangan kanan dan juga di tangan kiri bulan, aku akan tidak tinggalkan. Bukan itu yang aku mau. Bukan itu yang aku mau. Aku hanya melihat tadi seperti ayat yang sebelumnya. Tattaqullah wa atiun. Takut kepada Allah, taat kepada aku, itu saja. Nah, tidak ada yang lain. Maka di sini juga Nabi Syuaib dikatakan begitu. Minal musahharin, kamu termasuk dari orang-orang yang kena sihir. Kamu ini tidak ada seperti yang lain, sama seperti kami. Wa ma anta illa basyarum misluna. Tidakkah kamu ini ada punya kelebihan? Kamu seperti kami juga, makan, minum, pergi ke pasar, sama. Semua nabi dikatakan begitu juga. Ya kan, kepada Nabi Muhammad juga mari hadzal nabi. Apa dengan nabi ini yang mengaku begini dan begitu? Yaqulut ta'am, dia makan di pasar. Berjalan wayam fil aswaq, jalan-jalan di mana, di pasar misalnya. Kalau dia hebat kan tidak. Tidak seperti yang lain. Kalau raja-raja, cerita raja Persia kah atau raja Romawi kan mereka tidak pergi ke pasar. Kalau makan juga makan di tempat yang istana makanya. Tapi Nabi Muhammad kan tidak, makan seperti biasa. Maka mengatakan, kamu seperti kami. Jadi innama anta basyarun, imama anta illa basyarun. Tidakkah engkau kecuali engkau adalah manusia seperti kami. Wa inna dzunnuka minal kadzibin. Bahkan kami menyangka bahwa engkau termasuk orang yang pendusta. Jadi apa yang kamu bawa ini adalah dusta semuanya. Itulah anggapan musuh-musuh para nabi tersebut. Mereka menyangganya siapa? Pendusta. Tidak ada lain, semuanya adalah bohong. Oleh itu, kalau kamu mau membuktikan bahwa kamu betul, tidak pendusta, maka fa'asqit alaina, turunkan kepada kami, kisafan minas sama, gumpalan hitam dari langit. Permintaannya seperti begitu. Kan memang dijanjikan oleh Nabi Syuaib dalam surah yang lain, surah Hud dan juga surah Al-A'raf, bahwa nanti kalau mereka menolak, mereka akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum dengan apa? Akan diutus, akan dikirimkan kepada mereka yaitu gumpalan awan, gumpalan hitam di langit. Sekarang mereka minta mana? Kalau kamu betul janjinya mana? Fa'askit. Sama para nabi juga begitu. Syuaib, Nabi Hudnya, mereka juga minta. Mana buktinya? Apa yang kamu, Nabi Soleh yang kita ceritakan, mana itu ontak? Mereka minta. Sekarang minta. Mana itu gumpalan yang kamu janjikan? Kisafam minas sama. Gumpalan yang hitam dari langit, seandainya in kunta minas shadiqin, termasuk orang-orang yang benar. Berkata benar. Jadi mana? Kami tunggu itu. Kami tunggu hukuman yang kamu janjikan tersebut. Tapi Nabi Syuaib dia bilang tidak berdaya, masalah itu bukan urusan saya. Ayah memberi janji seperti begitu. Kalau mereka menolak ajaran Allah, mereka akan dihukum. Hanya itu saja yang dikatakan oleh Allah. Tapi kapan datangnya, bagaimana datangnya, aku tidak tahu. Maka akan dikatakan di sini, qala rabbi a'lamu bima ta'malun. Tuhanku mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi kapan waktunya itu wallahu a'lam. Hanya saya beritahu saja. Kamu menolak apa yang saya seru, kamu akan kena hukum. Kapan, bagaimana itu saya tidak tahu. Karena apa? Hanya Allah yang tahu tentang apa yang kalian lakukan. Maka dari itu mereka mendustakannya.
Mendustakan Nabi Syuaib tersebut. Ketika Nabi mendustakan Nabi Syuaib, karena mana janji kamu akan diturunkan dari langit, ada gumpalan awan hitam dari langit, mana tidak ada. Yang diminta oleh kaum Nabi Syuaib tersebut. Akhirnya dengan mendustakan Nabi Syuaib tadi, yang Nabi Syuaib mengatakan kalau kamu tidak menerima aku, kamu akan dihukum dengan gumpalan yang dari langit. Seperti begitu, mereka tetap mendustakan Nabi Syuaib. Akhirnya fa'akhazahum azabu yaumizullah. Maka mereka dihukum pada hari yang penuh kegelapan. Penuh kegelapan. Jadi akhirnya mereka ini sesudah dikatakan mendustakan Nabi Syuaib, Nabi Syuaib alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari negeri itu. Nabi Syuaib dikeluarkan dari Madian. Seperti Nabi Lut juga. Nabi Lut dikeluarkan dari Sodom. Terus Nabi Nuh dikeluarkan juga dengan diselamatkan dengan kapal. Nabi Hud juga dikeluarkan dari negerinya, yaitu di Yaman. Nabi Soleh juga dikeluarkan dari negerinya. Nabi Syuaib juga dikeluarkan. Nabi Syuaib dikeluarkan dari negeri tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menahan angin dari negeri itu. Jadi angin kan kita sudah sebut, negeri yang penuh pohon-pohonan. Yang berarti banyak angin di situ. Banyak angin. Akhirnya ditahan, tidak ada angin masuk ke negeri tersebut. Mereka semuanya kepanasan. Mereka semua kepanasan, akhirnya mereka pergi pulang cari ke rumah masing-masing. Karena ke rumah masing-masing, mungkin di rumah ada AC kah, ada kipas angin kah, tapi juga nggak hidup. Karena AC kalau nggak ada angin nggak bisa juga. Misalnya kan anginnya itu yang membuat ada udara yang menyegarkan. Disebut nggak bisa juga. Akhirnya mereka lari kemana? Ke hutan, yaitu mendekati Tuhan mereka yang mereka sembah, Aikah ini. Mereka pergi. Semuanya berbondong-bondong. Kaumnya ini semuanya berbondong. Sudah kepanasan dalam hidup mereka. Sudah tidak ada lagi angin di tempat tersebut. Pergi mereka ke hutan, jumpai dengan Aikah tersebut. Ketika sampai di sana, Allah mengutus awan. Allah mengutus awan. Seperti awan itu. Diutus oleh Allah awan. Jadi matahari tertahan oleh awan tersebut. Mereka di sini dalam keadaan terteduh. Dalam keadaan teduh dan keadaan sejuk dingin. Karena apa? Karena ada awan kan langitnya. Jadi senang. Mereka semuanya senang dengan keadaan. Karena apa? Sudah merasa selesa. Selama ini kepanasan apa yang ada, kepanasan yang tidak terhingga, sehingga mereka mendapatkan awan teduh. Sampai semua bangsa Aikah tersebut kumpul di bawah awan tersebut. Kumpul di bawah awan, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirim petir, sayhah. Sudah senang-senang mereka, sudah senang. Sudah alhamdulillah, panasnya sudah habis. Ini ada awan sekarang. Ada awan. Jadi kita bisa ditahan dari matahari. Awan, ada angin yang menggerakkannya. Jadi mereka merasa senang. Tetapi apa yang terjadi? Fa akhadhathumus sayhah. Dalam ayat yang lain, maka Allah mengirim kepada mereka petir yang begitu dahsyat besarnya, azabun azim. Dikatakan di sini kan azabun azim, yaitu azab siksa yang maha dahsyat, Ketika sampai kepada mereka semuanya mati, tidak ada yang tinggal, tidak ada yang hidup, dan matinya semua dalam keadaan tengkurap. Jadi mendengar dengan ada begitu, beledek yang ada, semuanya tengkurap mati gitu. Karena dia mendengarkan seperti itu. Tidak begini, karena semuanya tengkurap begini. Karena terlalu keras. Akhirnya semuanya binasa. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada yang tinggal dari kaum Nabi Syuaib tersebut. Itulah balasannya. Itu balasan kepada orang-orang yang dilarang oleh Nabi Syuaib untuk melakukan kecurangan. Melakukan kecurangan, akhirnya semuanya dihukum. Maka disebutnya yaumuzullah, pada hari yang gelap. Mereka pikir sudah selesai. Azabnya mereka pikir sudah selesai.
Sama seperti kaum Nabi Soleh yang kita sebutkan. Nah, mereka bunuh itu onta. Sesudah itu Nabi Soleh bilang tunggu 3 hari. Tunggu 3 hari. 3 hari kamu tidak bisa bikin apa-apa. Azab Allah akan turun. Akhirnya hari pertama yaitu hari Kamis, karena mereka membunuhnya hari Rabu. Hari Kamis datang, mereka semuanya dalam keadaan kuning kulitnya. Hari Jumat, hari yang kedua, merah. Menjadi merah. Hari Sabtu yang ketiga, hitam semuanya. Itu sesama mereka melihat itu. Kenapa semuanya merah? Kenapa semuanya? Istilah sekarang pakai istilah pangkah. Warnanya warna-warni tersebut. Berubah. Merah, kuning, merah, hitam. Hari hari Ahad, binasa semuanya. Tidak ada yang tertinggal. A'jazun khawiyah. Negeri yang tadinya makmur, Madain itu Nabi Saleh, semuanya binasa. Ini juga semuanya binasa. Semuanya hancur dengan hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sayhah, yaitu suara petir yang keras. Inna fi dzalika la ayah. Dari cerita Nabi Syuaib dengan kaumnya tersebut, di situ ada tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, malangnya tidak banyak dari manusia yang percaya. Diceritakan sebegitu itu. Karena ayam manusia sekarang seperti itu juga. Itu cerita lama, cerita dulu, nggak percaya itu. Mereka lakukannya tenang-tenang saja. Mereka menghukum, mereka menganiaya, mereka menzolimi, mereka mengurangi hak, mereka tidak menghormati hak. Biasa saja itu. Yang itu cerita dulu, yang dulu. Tapi karena tidak banyak yang beriman. Tapi kalau sudah kena baru mereka sudah akan beriman. Ketika itu tidak ada faedahnya, karena wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim, dan Tuhanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang maha perkasa, bisa menghukum seperti begitu. Menghukum kaum Nabi Nuh dengan caranya, menghukum kaum Nabi Hud dengan caranya, menghukum kaum Nabi Lut dengan caranya, perkasa. Allah bisa apa saja melakukan, dan juga Rahim, maha menyayangi orang-orang yang beriman. Yang beriman dengan Nabi diselamatkan. Yang beriman dengan Nabi Syuaib diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman dengan Nabi Hud, Nabi Lut, semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Rahim. Allah maha penyayang. Baiklah, itulah akhir daripada 7 kisah Nabi yang ada di dalam surah Asy-Syu'ara. Nah, dalam surah Syu'ara di sini, ini adalah kisah yang ke-7 dari nabi-nabi yang dikisahkan. Dimulai dengan Nabi Musa dengan Fir'aun, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian pergi ke Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Nabi Syuaib. Mudah-mudahan kita mendapatkan faedah, dan kita memang iman. Apa yang dikatakan Al-Quran, memang kita beriman. Kita berkata kepada Allah, wahai Allah, kami memang mengimani, mempercayai semua apa yang Engkau firmankan. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam.